Bun, sekarang kalau jenengan mendapati ini sudah menaun, Ananda sudah nawakali pol sudah tahunan, jenengan pun di masa lalu 1 tahun 2 tahun, bahkan anaknya sekarang sudah SMA, ini TK-nya sudah dimarahin, dipukulin, dipisuin semuanya. Nah sekarang pulang dari sini sadar, gimana cara mengetahui apa yang membuat luka batin anak kita sehingga hari ini agresif, bully kancane, nakali adike, atau tumpah ke dalam psikosomatis tadi, lambung, asam lambung, gampang diare, gampang alergi, gampang sakit kepala. Nah, gimana cara mengetahui akar masalahnya? Ada banyak cara, cuman ini yang paling gampang ya. Yang pertama, ibu-ibu berusaha memergoki, bapak-bapak jumpai anaknya saat ngelendur, ngigau. Seseorang yang sedang ngigau, sedang ngelendur, itu reticular activating systemnya off. Apapun yang jenengan tanyakan, langsung yang keluar akar masalahnya mesti keluar nanti. Anaknya ngelendur, masuk gol gitu ya, misalnya kayak gitu, ngelendur, ngigau begitu ya. Nah, langsung tanyain, nah, apa sih yang mengganggu perasaanmu sehingga kamu sering nyakiti temanmu, misalnya gitu. Nah, apa sih yang membuatmu merasa nggak nyaman, kok kamu sekarang itu banggelan sama umimu. Nanti jangan kaget, itulah original yang keluar, memori jangka panjang di hatinya muncul. Iya, umi dulu bikin aku malu, marah-marahin aku di depan temanku. Nah, tuh yang nanti akan kita terapi. Iya, aku pernah dipukul Abi di kamar mandi pakai selang air. Iya, aku pernah dicetot umi pada saat aku nonton TV kelamaan. Muncul semua nanti. Nah, ketika sudah tahu akar masalahnya, nerapinya nanti Masya Allah gampang. Jadi, kalau ada anaknya ngelendur, ditanggap. Jangan banyak-banyak dulu, sedikit demi sedikit. Yang muncul mesti yang paling dominan, melukai batinnya. Nanti jangan dipakai ke abinya loh ya. Loh, saestu, ini true story. Salah satu majelis di Krian itu menerapkan ini untuk lelakinya yang agresif di luar. Nggih. Ngapunten kasar, selingkuh. Tapi belum ketahuan sosoknya. Ketika pulang saya ngajarkan parenting untuk anak dipakai untuk suami, Pak. Suaminya ngelendur ditanggap. Wah, kesempatan ini. Tak garap penopak gitu. Pak, wanita mana lagi sih selain aku yang ada di hatimu? Muncul, mince gitu. Oh, lah ibu jangan marah. Itu bapak lagi jujur dan ingat, besok subuh bapak bangun itu sedikit pun nggak akan pernah inget semalam pernah cerita semuanya, nggak akan pernah inget. Tapi kalau bapak ngomong mince, terus ibu, Pak, tangi Pak, mangkano loh, gagal sampean kok terapi nih. Bun, nek sari hati-hati ya Pak. Rahasia nih. Bu, apa sih yang membuatmu dulu kamu itu kalem, seminggu ini kok uring-uringan ngambekan? Bapak nyanggap ibu, aku gak jedul-jedul arisan. Ya itu memang hatinya. Mungkin bagi bapak ngono kok ya loro hati to Bu, tapi bagi ibu iku diarep-arep iku wingi iku. Nah, itu teknik yang pertama untuk menemukan apa yang menjadi akar masalah yang membuat jangget banget di perasaannya anak dan santri kita. Cara yang lain, nanti untuk hypno investigation sama hypno forensik tidak saya kupas di kelas ini, insya Allah nanti lain waktu lah. Ini cukup satu pertemuan tersendiri ini. Ini biasanya kita gunakan, kemarin ada santri kita yang suka nyolongan
uang temannya, uang saku, uang SPP. Nah, ketika anaknya itu dingin, frigid gitu, nggak mampu kita mengorek, kita lakukan hipnoforensik atau hypnoinvestigation sehingga tahu, oh iya ternyata aku kalau di rumah aku sakit hati sama abiku karena kakakku dari dulu ngambil jajan nggak pernah diapa-apain sama abi sama umi, sehingga aku kepingin mulai ngambil punya temanku, punya ini karena pingin bales. Karena tidak diperlakukan adil di rumahnya. Nah, akhirnya kita mudah untuk melakukan terapi ketika tahu akar masalahnya. Nah, Nah, ketika itu sudah diketahui, nah ini kalau sudah diketahui, nanti caranya sebentar. Ajak anak secara personal nggih, di kamar, di kantor TPQ kita atau di mana gitu. Yang penting personal, jangan sampai ini. Ajak makan bakso bareng, mie ayam bareng gitu ya. Nah, ketika hatinya seneng, ingat minta maaf tidak bisa diterima hati kalau kondisi anak atau santri kita masih logis. Kadang seseorang logis, kadang gunakan perasaan. Kalau jenengan ingin minta maaf ke anak, Naila duduk sini nak. Habis mainan naik nonton TV, Naila duduk sini sebentar sama Abi. Naila, Abi minta maaf ya kemarin sudah marah sama kamu. Pun dijamin gak akan pernah berhasil kayak gitu. Gak akan pernah bisa berhasil. Nah, caranya cari Naila yang sedang tidak menggunakan logikanya, tapi sedang menggunakan perasaannya. Contoh, saya bawa ke ruang keluarga gitu ya. Saya bukain Naila itu album keluarga yang lama gitu. Ketika Naila masih bayi, ketika Naila masih balita. Nah, kamu tahu enggak siapa ini sayang? Nah, siapa itu Bi? Ini kamu nak. Hah? Itu aku Bi. Nah, ingat, ketika Naila terperangah bahagia, nah, itu aku tapi bener Bi. Nah, ketika terperangah bahagia, reticular activating systemnya off hanya 10 detik. Manfaatkan itu. Ketika Naila bahagia lihat foto kecilnya itu ya, hah itu aku tapi, ya Allah lucunya, Bi senengnya. Nah, ketika itu ibu hanya punya waktu 10 detik. Naila, Abi lebih bahagia lagi kalau Naila memaafkan Abi ya, yang kemarin marahin kamu. Iya Bi, masuk. Nah, misal Naila ini sewenang sama mbahnya, sudah lama 2 bulan 3 bulan gak ke mbahnya. Nah, jenengan ajak ke mbah. Tahu aja yang bikin gak luka batin ini. Tadi tak batin terus ini. Iya, syukran, jazakallahu khair. Nah, Abi tahu Naila ini seneng, kangen sama neneknya gitu. Nah, saya ajak ke rumah neneknya. Nah, ketika pertama turun motor, hore, sudah sampai rumah nenek. Langsung Bu, manfaatkan itu, hanya punya 10 detik jenengan. Misal kita pernah nangani kasus ini, ada anak yang nggak mau masuk sekolah itu berbulan-bulan karena trauma. Di kelas pernah dibully sama Jono misalnya gitu ya. Sehingga sakit hati, takut sama Jono, mangkel sama Jono. Akhirnya nggak mau sekolah berbulan-bulan. Nah, ketika itu sesi konseling sama orang tua, apa yang paling diharapkan Naila Pak? Naila kangen sama neneknya. Kalau sama neneknya seneng banget, neneknya juga sayang sama Naila. Ya udah, langsung begitu dibonceng sama Umi sama Naila, begitu turun motor di depan rumahnya nenek, hore sudah sampai rumah nenek. Nah, saat itu Umi atau Abinya bilang, Naila, Umi jauh lebih bahagia kalau Naila maafin Jono ya. Naila kan anak pemaaf. Umi sayang sama Naila. Meskipun Naila jawab, apaan sih Mi? Nah, misal gitu, tetap masuk. Karena saat itu reticular activating system sedang off, itu tetap tersimpan di dalam perasaannya, tajam banget, terukir, sehingga esoknya santri ini sudah mulai masuk, bisa memaafkan Jono. Tuh. Enggak, Bagong, Masya Allah, langsung praktek. Satu lagi, saya kalau pas ada beberapa ustadzah kesulitan, Ustadz anak ini lombulian, anak ini gigit temannya, udah saya nanti ke kantor ya. Saya datang ke kantor, biasanya
saya siapkan yang seperti ini. Karena apa? Ngapunten sangat ya, saestu ngapunten sangat. Di sini itu dominan yang belajar itu dari keluarga duafa, orang-orang yang kurang mampu. SPP yang hanya 100.000 per bulan itu yang nunggak buahnya. Ya. Kenapa saya memilih ini bukan asal-asalan. Anak-anak itu jarang lihat Silver Queen kayak begini. Nggih. Saya nggak akan nuturi Jono banyak-banyak. Begitu Jono masuk ruang kantor, kan John sama wali kelas, kamu dicari Ustadz sekarang di kantor. Nah, ketika Jono masuk ruangan, Assalamualaikum Ustadz, Waalaikumsalam. Duduk sini nak. Begitu Jono pertama duduk, John, kamu mau hadiah nggak? Apa Ustadz? Nah, saya masukkan saku kan ini Silver Queen. Nah, pertama saya keluarkan, ingat cara mengeluarkannya harus sedikit lebay. Kalau sama anak-anak seusia Naila. Nah, Naila, Ustadz punya hadiah, mau enggak? Saya keluarkan dari saku. Teret. Nah, jangan gini, Naila, Ustadz punya hadiah. Nih, garing tuh, nggak ada apa-apanya. Harus kayak gini. Naila, kamu mau enggak? Apa Ustadz? Teret. Naila, wah, Silver Queen Ustadz. Nah, ketika terperangah bahagia itu, aku tahu Naila reticular activating systemnya atau areal kritisnya sedang off 10 detik. Langsung saya deketi. Naila sekarang bisa sayang ya sama teman-teman semua nak. Naila anak yang penyayang, nggak nyakiti teman-teman ya. Terima kasih Naila. Saya kasihkan. Cuman itu nggak cuman Naila, kamu itu loh tiap hari ustadzahmu marah-marah, kamu katanya nyakit. Enggak kayak gitu. Bosen Naila udah digituin tuh bosen. Nggak selesai masalahnya. Nah, besok Naila nakal lagi, ya jangan Silver Queen lagi. Kalau bahagianya nggak terperangah itu nggak terbuka reticular activating systemnya. Misalnya besok Naila nakal, saya kasih Silver Queen lagi. Naila, Ustadz punya hadiah, apa Ustadz? Teret, Naila, gitu lagi, nggak terbuka, ya harus pinter-pinter. Apa nih yang anak kita harapkan, santri kita harapkan, ya, pun sesimpel itu. Pun, sekarang lato-lato udah lewat. Kapan hari saya kalau kasih hadiah santri anak yang nakal lato-lato. Wah, lato-lato. Yes, ini untukmu sayang. Nah, kamu jadi anak yang baik ya. Sepatumu harus rapi naruhnya kayak gitu. Udah selesai. Nah, kenapa? Karena itu terekam langsung di memori jangka panjangnya hati. Itu akan merubah perilakunya, merubah pola pikirnya. Nah, sehingga kalau Naila mau nyakitin teman, langsung alarmnya bunyi. Lu kan anak penyayang. Lu kan mulai hari ini anak penyayang. Enggak, itu jadi rem nanti, jadi kendali dalam jiwanya. Nah, Nah, kalau kasusnya sudah luama, ibu harus berusaha membuat makna lain. Misal, saya pernah jumpai anak umur SMA, pindah-pindah SMA sampai 3 kali. Ini yang keempat karena dikeluarkan. Karena tiap saat itu gelut sampai kancane, bahkan pernah gelut sama gurunya. Sampai dikeluarkan, ini sekolah yang keempat. Orang tuanya kesel pikirnya, kesel biaya, datang untuk terapi. Nah, saat itu kita diagnosa, ternyata apa? Yang bikin setiap kali dia mukul temannya, berani ngelawan gurunya, itu memorinya dituntun karena ingin bales. Ketika usianya masih TK, pernah dimasukkan abinya kamar mandi, dimarahin sambil disamblekin selangnya air. Itu luka batin jangget banget, sehingga merubah karakternya, temperamennya menjadi kasar, keras, dan diluapkan ke temannya. Kalau marah ditonjok, kalau gurunya nggak cocok bantah, berani anaknya. Nah, terapinya saat itu tidak diruqyah, tidak diapa-apain. Nah, saya minta orang tuanya untuk tulus minta maaf. Orang tuanya nangis, nggak sadar kalau apa yang dulu pernah dilakukan merubah anaknya menjadi kasar, temperamennya menjadi keras. Nah, saat itu saya ajari cara minta maafnya. Jadi kita masuk dulu ke suasana perasaan anak supaya bukan logikanya yang main tapi perasaannya. Nah, kayak tadi kamu ingat dah, ini loh lihat abimu sayang.
usianya sudah seperti ini. Kita tidak tahu sampai sejauh mana abimu bisa dampingi kamu lagi. Sebentar lagi mungkin kena stroke, lumpuh. Saat itu seperti apa? Sehingga muncul perasaan terenyuh, sayang, kasihan ke abinya. Nah, ketika saya membaca perasaannya yang sudah bermain ketimbang logikanya, saat itu saya kode abinya. Saatnya Pak. Nah, abinya datang. Nah, abi minta maaf ya sayang. Betul, abi tidak tahu kalau kekasaran abi masa lalu ini bisa membuatmu seperti ini. Abi minta maaf banget. Saat itu kasih alasan. Abi habis jualan di galangan nak. Ini capek, nggak tahu. Akhirnya kamu nakal, akhirnya marah, tak sambelekin. Abi mohon maaf ya sayang. Itu karena abi pas lelah. Seharusnya abi nggak seperti ini. Abi minta maaf. Iya Bi, aku ngerti. Masya Allah. Masuk. Nah saat itu percaya apa enggak? Tanpa saya ruqyah, anak ini jadi kalem, jadi lembut. Karena yang menjadi kendali anak itu kasar, marah, brutal. Itu adalah luka batin yang nggak berani balas ke abinya saat itu. Nah, pun sekarang tahu kan dampaknya nyedot anak seperti apa? Jangan mungkin lewat gitu aja nggak inget, tapi itu terasa di perasaan anak, terukir di sana sehingga membuat jiwanya terwarnai jadi brutal, beringas, kasar, nggak punya sopan santun, begedut dan wani sama guru dan orang tuanya. Tuh. Nah. Salah nyuruh saya bicara. Ya tak gebui sampai sekarang. Oke. Satu lagi sebelum melangkah kenakalan yang lain, please ya, saya minta tolong banget. Salah satu penyebab kenapa anak lemot diurui ngaji hafalan susah nyantol, diurui hitungan dasar susah dihafal, apapun susah belajarnya. Ingat, ini terkait sama cara kita membangunkan anak saat pagi itu. Ais, ayo nak bangun, nanti terlambat, nggak direken. Ais, ini loh, kelihatan sudah 6:30, nanti terlambat. Ais, tarik bajunya, tarik kakinya. Jenengan kalau masih bangunkan anak menggunakan metode pemadam kebakaran seperti ini, kebakaran itu kan rumahnya sudah terasnya kebakaran terus. Ais, bangun Ais, cepat Ais, bangun. Itu yang membuat otaknya Ais jadi lemot. Bentar Bu, biar nggak luka batin ya. Mbak Naila mau? Oh, badan. Baik, perhatikan ibu-ibu sekalian ya. Kita tuh kalau di medis itu kan ada yang namanya EEG. EEG itu kita lakukan untuk melihat kondisi otak pasien. Ya, di situ gelombang otak itu ada 4 macam. Gelombang beta itu sadar seperti ini. Ini otak kita gelombangnya beta. Nanti kalau kita sholat, tenang, rileks, wiritan, atau mau tidur, itu gelombang alfa, gelombang yang pada saat kondisi kita rileks, santai. Nanti gelombang theta itu sudah tidur, tapi masih bisa mimpi, itu namanya theta. Kalau di atasnya lagi gelombang delta, gelombang sudah tidur, bleksek, nggak bisa mimpi apapun sudah. Nah, itu semua ada tahapannya, beta sadar, rileks, santai, alfa, ketiduran, theta, bleksek, delta. Bangunnya juga demikian, delta, theta, alfa, terakhir sadar, beta. Itu otak akan sehat banget. Kalau anak pas tidur mengalami gelombang otak delta, bleksek, jenengan bangunkan dengan konsep pemadam kebakaran,
Ais, cepetan. Nek nanti kamu telat ini malu ini Ais. Ayo ditarik-tarik begitu ya. Itu dari delta langsung ke beta sadar. Itu melewati masa theta dan alfa. Gelagap-gelagap begitu ya. Itu otaknya kacau banget. Neurologinya kacau. Sinapsnya nggak muncul. Kalau diparingi ilmu, hafalan, hitung-hitungan, nggak pernah bisa sambung anak seperti itu. Jadi nganti ini kalau sekolah diwaduli ustadzah itu angel lemot, coba ditengok cara kita bangunkan anak-anak. Itu fatal. Bangunkan anak yang diperbolehkan hanya beberapa cara. Satu, dengan ucapan yang lembut berkali-kali. Misalnya Ais itu malas belajar. Kalau bangunkan, ingat jangan keliru, jangan gini. Ais, mulai sekarang sambil dilulus pipinya, kepalanya. Ais, oh ini kan ada Naila. Oh, maaf ya Naila ya. Naila, ini Naila bubuk ya. Naila, bangun sayang. Mulai sekarang dan seterusnya. Naila anak yang tidak malas lagi. Itu salah. Masih ada kalimat negatif. Aila tidak males lagi. Masih muncul tuh kata-kata males. Malesnya yang akan terekam nanti. Tidak boleh. Jadi Naila bangun sayang. Mulai sekarang dan seterusnya. Naila anak yang rajin belajar ya. Abi sayang sama Naila. Belum bangun. Lagi seperti itu. Jangan enak-enak sudah 3 kali lembut nggak bangun juga. Naila, ngerti ndak? Yo sama aja. Ya. Nah, kalau dengan sentuhan omongan ndak bisa, yang diperbolehkan bangunkan itu dengan digendong. Kalau masih kecil sambil digendong, sambil ayo Naila mulai sekarang dan seterusnya. Naila anak yang rajin ya sayang. Abi sayang sama Naila, digendong ke depan, ke belakang sampai merasa nggak nyaman, bangun. Nah tuh hebat, orang tua hebat, guru hebat tuh seperti itu. Nah, okay. Jangan lakukan lagi konsep pemadam kebakaran. Ya, konsep gempa bumi skala 7 skala Richter sudah harus ditinggalkan jauh-jauh. Nah. Yang terakhir sebelum melangkah ke kenakalan selanjutnya, saya minta tolong please banget, please saestu, jangan sekali-kali mukul anak. Pada saat kita mangkel, kita jengkel, marah yang tidak bisa tertahan, jangan sekali-kali mukul anak, saestu. Perhatikan dalam konsep psikologi, dalam risetnya. Biar tidak salah saya bukakan dulu. Nah, setiap organ tubuh kita itu mewakili sesuatu yang berharga dalam diri anak. Contoh, kalau setiap kali jenengan marah yang dipukul adalah kepalanya, dijunduk, ditapuk, pokoknya itu kepala dan leher sini, itu mewakili harga diri anak. Semakin sering jenengan pukul di kepala, harga dirinya makin rontok, makin hancur. Kalau yang dipukul sekitar tangan lengan atas, lengan bawah sampai jari. Kalau tangan setiap kali marah jenengan yang pukul adalah tangan, jangan heran anak itu akan tumbuh menjadi remaja dan dewasa. Dia kesulitan untuk mengaktualisasikan karyanya. Dia akan susah untuk berbuat sesuatu. Kalau yang marah jenengan pukul adalah pundak atas, punggung atas sampai pinggul bawah, jenengan titeni. Anak itu nanti tumbuh kembang susah banget menerima beban hidup. Ketika rumah tangga susah di beban nafkah orang tua, istri anak-anaknya. Ketika di lembaga tertentu dipasrai sesuatu selalu gampang merasa terbebani. Hati-hati, itu biasanya kalau marah orang tuanya mukul punggung, mukul pundak sampai di area punggung sini itu. Nah, kalau setiap kali marah yang dipukul area gender, ngapunten sangat bokong,
ke bawah, pusar ke bawah sampai lutut itu area gender. Jenengan titeni, nanti jangan salahkan anak kalau dia itu jadi tomboy, kalau cewek, kalau laki nanti jadi kemayu, punya masalah LGBT, terus nggak tegas ketika jadi kepala rumah tangga. Area gendernya sudah dihabisin masa kecil, dicetot pupune, disamblek penebak. Nah, lah terus pripun Ustaz, aku marah, mana yang boleh tak pukul? Mana? Ya bolehlah jempol kaki sedikit gitu loh, ditulis kamu itu loh mat gitu ya. Nggih jempol kaki sedikit itu boleh, mana jempol umi marah gitu. Nah tuh hati-hati pesan saya nggih, sak marah-marahin jenengan ojo mukul anaknya. Kalaupun ada salah satu hadis, nek anakmu sudah usia 7 tahun, nek susah sholat pukul. Itu bukan jundu, bukan napuk, bukan nempeling, bukan nyakitin, ndak. Itu hanya menunjukkan cek ngerti wong tuane lagi kecewa, lagi muring-muring. Nah, nggih cablek sedikit betise. Kamu itu lah sholat gitu, mang dijak gak gelem. Oh, enggak kelihatan ya. Ya ini. Naila, kamu tadi itu sholatnya telat, diulangi mana ya? Ya gitu ya. Nah, gitulah, bukan kamu itu loh Naila. Nah. Itu pasti berdampak nantinya, nggih. Nah, pun ini sampai jam pinten? Ngapunten, sampai jam pinten nggih? Saya khawatir jemuran ini jenengan gak ono sing ngentasi nanti. Sakniki jam 10:30 langkung sekawan. Sampai jam pinten? Sampun? Nggih. Sebentar. Ini pertanyaan ini serius ini. Saya tidak terpikir kalau jenengan mau ngundang saya lagi nih. Saya gak kapok jenengan dipukulin kayak gini tadi. Kok tego nih jenengan gitu. Mboten Pak Guyon. Jadi saya tidak berpikir ke situ. Ada lanjutan toh Bu memangnya? Ya, bulan itu ada pertemuan semacam ini. Terus kami mengagendakan setiap pertemuan itu ada tambahan ilmu dalam kami mengelola lembaga kita masing-masing, khususnya dalam mengelola anak-anak. Nah, dengan adanya ilmu psikologi kan kita lebih tepat sasaran dalam memberikan solusi kepada anak-anak. Saya pikir tadi itu seperti kayak sidang skripsi gitu ya. Saya menghadapi guru-guru saya, begitu saya memaparkan skripsi saya nggih pun mantun. Ternyata sih wonten lanjutannya ini. Oh, Masya Allah. Nggih, kalau misalnya nanti diagendakan gitu, monggo. Nanti usahakan masih banyak saestu guru-guru kita yang jauh lebih mumpuni dalam perkara seperti ini. Nanti kalau beliau-beliau memang repot, baru nanti njawil saya mboten napa-napa. Tapi usahakan dulu panjenengan ngangsu kaweruh kepada guru-guru kita yang jauh lebih luas ilmunya, yang jauh lebih berpengalaman. Saya juga istri masih 1, anak juga masih 3, dereng pengalaman lah kayak yang lain-lain gitu loh ya. Nggih. Nggih, kalau gitu sak derenge kundur, ini ada tanya jawab napa mboten? Mboten. Ini jelas ini jemurannya kuatir ibu-ibu ini. Ki udan Ustaz, udan, awakmu enak ngomong ae. Ndok omah iki gak mari-mari iki kok. Pun, saderenge kundur saya hanya pesan satu nggih.
Nanti sepulang dari sini, kalau jumpai ada santri atau anak kita itu yang males belajar, yang males hafalan Qur'annya, males sinau pelajaran mapel-mapel umumnya, pesan saya satu. Ini biasanya diciptakan oleh di masa lalu, kita sedang sering balan memutus kesenangannya anak, terus diasosiasikan, dicentelkan ke masalah belajar. Contoh, Naila sedang ngegame, abinya datang, Naila ini sudah habis maghrib, udah taruh situ HP-nya, ngegame aja dari tadi, ayo belajar, ambil Al-Qur'annya, ayo tambah hafalan sama Abi. Seperti itu biasanya. Jangan salahkan Naila kalau dia mulai besok terus tumbuh sudah nggak seneng lagi Al-Quran, nggak seneng lagi belajar, nggak seneng lagi hafalan. Kenapa begitu? Karena ibu-ibu sudah memutus kesenangannya Naila HP-an, ngegame, digantikan dengan belajar yang sebenarnya Naila nggak suka. Nah itu yang membuat Naila itu nggak suka Al-Quran, nggak suka hafalan, nggak suka belajar, bukan karena nggak suka Al-Qurannya, tapi ibu sudah memutus kesenangannya Naila, menggantikan dengan sesuatu yang dia nggak begitu senang. Nah mulai sekarang tak kasih oleh-oleh sedikit. Kalau jumpai Naila ngegame, tapi ibu kepingin, Naila harusnya nyapu, Naila harusnya bantuin abinya nyiramin tanaman, Naila harusnya nambah hafalan. Nah sekarang caranya gini. Yang pertama, masuk dulu dalam dunianya Naila. Nah, lagi ngapain sayang? Ini Umi, aku lagi main Mobile Legend. Nah, jenengan tahu main Mobile Legend tuh? Pernah? Nah, itu masalah jenengan. Ayo main sama saya, saya jago. Saya harus bisa masuk ke dunia anak. Naila, lagi ngapain sayang? Bi, lagi main Mobile Legend. Gimana hari ini? Menang apa kalah? Ini mau menang ini, Bi. Jangan sampai kalah loh ya. Harus lebih baik, harus menang, harus lebih baik dari kemarin. Iya Abi, nah lanjutin sebentar, jangan sampai kalah. 10 menit lagi bantuin Umi masak ya Naila. Tuh, jenengan nggak akan datang di sifat, nanti Naila nggak akan menganggap jenengan pemutus kenikmatan. Bukan kematian loh ya, pemutus kenikmatan kan al-maut. Ini kita sedang bahas parenting. Kalau jenengan, Naila taruh HP-nya, udah bantuin itu nyapu-nyapu, jenengan akan dianggap sosok yang sedang memutus kenikmatannya Naila. Kalau jenengan suruh nyapu, sejak saat itu nyapu akan dibenci Naila. Kalau jenengan mutus belajar, mutus gamenya, langsung suruh hafalan Quran, sejak saat itu Naila akan benci Al-Quran. Jadi, nah, lagi ngapain sayang? Lagi mainan apa? Minecraft. Gimana poinnya? Bagus mana sama kemarin? Ini kalah Bi, bagusan kemarin. Ya udah, lanjutin sebentar ya, jangan sampai kalah loh ya. 10 menit lagi bantuin Abi masak ya, bantuin Abi nyapu-nyapu ya. Iya. Nah, Naila nggak akan merekam jenengan sebagai sosok yang mengerikan, tapi sosok yang akrab, yang mensupport gamenya. Tapi Naila dengan senang hati mau bantuin masak, belajar karena sudah dikasih waktu. Nah, 10 menit lagi bantuin Umi masak ya. Iya Umi. Nah, tuh. Seringkali anak malas belajar gara-gara belajar diasosiasikan di benak anak sebagai mutus kenikmatannya, kesenangannya itu tadi. Nah, pun sederhana tekniknya, tapi kalau jenengan terapkan sepulang dari sini, efektif. Naila, anak kita, santri kita nggak akan takut menganggap kita momok yang mengerikan. Nah, nanti kalau sudah betul-betul Naila ditaruh, kemudian akhirnya mandi dan belajar sama jenengan, sebelum belajar ingat ada kalimat ajaib. Sebelum memulai belajar, deketi Naila, gitu ya. Naila, sebagaimana Naila sangat bahagia saat mainan Mobile Legend tadi, Naila pun sangat bahagia saat belajar sekarang. Tuh, buat asosiasi cantelan baru di benaknya Naila. Nanti saya ajarkan ada teknik NLP, Neuro Linguistic Programming, untuk membuat bagaimana anak belajar
mengalami kesenangan sebagaimana yang dirasakan saat anak kita ngegame. Nah, saya bocorkan satu saja poinnya. Ketika sebelum mulai belajar dan Naila mulai duduk, langsung sentuh. Naila, sebagaimana kamu tadi sangat senang saat mainan Mobile Legends, Naila anaknya Abi juga sangat senang ketika belajar sama Abi ya. Tuh, cara awal untuk membuat kondisi mental aku iso bahagia juga nih kalau hafalan sama Abi. Tuh. Won, sakit nggih? Nggih. Nah, Bapak-bapak, Mbah Kong ngapunten jenengan putunya sudah banyak. Ngapunten sangat, saya tidak bermaksud menggurui, ilmu jenengan sudah sangat banyak, cuman tidak dibukukan gitu aja Mbah Kong ya. Nggih, ngapunten sangat, mungkin ini sementara yang bisa saya. Oh, ada. Nggih. Kalau misalnya kita masih anak-anak, ayo belajar, nanti saya berikan es krim, itu efektif atau tidaknya? Oke. Misal, Naila, nanti kalau kamu hari ini bisa nambah hafalan 5 ayat dan berhasil, besok tak belikan es krim ya. Ngeten nggih Pak nggih. Nah, itu bagus, tapi harus diingat ketika anak sudah mulai berai, umur pinten, baik cowok maupun cewek. Kalau sudah mulai puber itu ngerti wong ayu, ngerti wong ganteng. Nah, kalau masih seusia Naila, nah nanti kalau kamu besok nilainya 90, tak kasih Silver Queen. Bagus napa mboten? Bagus napa mboten? Nah, pantes anak ngerpean. Saestu kalau itu yang jenengan tanam, Mas, kalau kamu besok bisa nilaimu 90, dibelikan Abi es krim. Dijamin, itulah yang bikin anak menghalalkan segala cara. Karena yang jenengan apresiasi adalah hasilnya. Tapi coba, Naila, Abi akhir-akhir ini Masya Allah bangga lihat kamu semangat belajar, semangat ngerjakan PR. Umi kasih hadiah ya sayang. Ingat, hadiah apapun yang jenengan berikan untuk perbuatan tertentu itu akan mengunci dan Naila akan merasa perbuatanku ini baik, ini yang harus aku kembangkan, ini yang harus kulakukan terus karena ternyata umiku, abiku bahagia. Nah, yang dihargai apa? Yang diapresiasi apa? Upayanya. Ngerjakan PR-nya semangat, belajarnya tekun, itu yang dikasih es krim. Tapi kalau yang jenengan apresiasi adalah hasilnya, ketika ngerjakan PR ulangan di kelas, Naila mikir, waduh nanti kalau aku nilaiku nggak 90, aku nggak dapat es krim, aku nggak dapat Silver Queen, lah aku nggak bisa ya. Akhirnya Naila ngerpek, akhirnya Naila nyontoh temannya, hanya gara-gara ngejar 90, karena apresiasinya dicantolkan kepada hasil. Tapi kalau apresiasinya dicantolkan kepada upayanya, kerja kerasnya, kejujurannya, itu yang akan tumbuh mereka sampai anak ini gede, akhlaknya, karakternya, kerja kerasnya itu yang akan tampak menonjol. Karena sejak kecil, ingat kaidahnya, apapun yang diberi apresiasi akan menguat, apapun yang dikasih hukuman akan menyusut. Nah, kalau anaknya nilainya 50, jangan dihukum. Pasti anaknya nanti down. Susah untuk anaknya belajar nilai 90 susah. Setiap kali nilainya 40, 50 depresi dia, karena pasti akan dihukum. Tapi coba kalau misalnya pulang bawa nilai 50, sayang, Abi sangat bangga sama kamu. Meskipun nilaimu 50, kamu sudah menunjukkan upaya yang sungguh-sungguh, kamu jujur dalam ulangan. Itu yang membuat Abi bangga sayang. Hadiah ini untuk kejujuranmu, tidak ngerpek, tidak nyuntut temenmu, kamu sudah berusaha keras.
itu tidak terluka gara-gara nilai 50, tapi dia merasa, oh iya, abiku bisa menghargai kejujuranku. Nggih, jemurane pun wayahe ngentasi. Sampun demikian, saya berharap ibu-ibu sekalian jangan nyerah menghadapi kenakalan santri-santrinya, jangan nyerah menghadapi kenakalan anak-anaknya. Ayo kita rubah mulai sekarang, sekundur dari sini menjadi orang tua yang bisa memahami kenakalan anak, berusaha mencari akar masalahnya, berusaha melakukan terapi mandiri secara ikhlas. Ingat, semua ini tidak akan pernah berhasil kalau panjenengan tidak melibatkan Allah sejak awal. Allah adalah zat yang kalau panjenengan repoti, jenengan ribu itu sangat senang. Ketika jenengan memasrahkan kenakalan santri dan anak-anak, Allah akan turun tangan membantu perubahan pada anak-anak kita. Jangan rumongso, aku sisok carane, aku kenal terapise, aku kenal psikolog, aku kenal dokter, aku kenal, enggak. Jangan mengandalkan itu. Satu-satunya yang kita andalkan dalam semua urusan kita hanya Allah. Dengan seperti itu, nanti Allah akan memudahkan setiap cara kita menangani problematika anak-anak kita dan santri-santri kita. Tetap semangat nggih Bapak Ibu semuanya. Ngapunten sangat barangkali apa yang kita ceritakan, kita sampaikan ini membuat panjenengan merasa nggak nyaman, mungkin tersinggung atau apa, saestu ngapunten sangat. Itu memang sengaja membuat jenengan tersinggung. Karena kalau jenengan nggak tersinggung, jenengan nggak ngelilir, nggak sadar, dan nggak pernah tahu bagaimana cara menangani problematika anak dan santri-santri kita. Monggo kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.